Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahma Fadilah dengan NIM 1212020190 dari kelas 2E jurusan Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan membuat video ulangan tengah semester untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Al-Quran yang diampu oleh Dr. Haji Hafid MAG dan Dr. Fajar Farhan Hikam SSY MPDI. Sebelum masuk ke dalam materi inti yaitu penjelasan makharijul huruf dan juga tajwid, saya akan membacakan terlebih dahulu Quran surat Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi kandungan ayat Quran surat Ali Imran ayat 134 ini yaitu menjelaskan tentang pemaaf. Pemaaf di sini adalah sikap mulia yang tertanam di sanubari manusia, yaitu ketika seseorang melakukan kesalahan, melakukan kehilapan, baik perkataan maupun perbuatan, dia dengan tulus memaafkan dengan lapang dada tanpa ada maksud membalas perbuatan yang telah orang lain lakukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tajwid yang terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 134. Baik, saya akan menyebutkan apa saja tajwid yang terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Allah itu hukum tajwidnya alif lam syamsiah, karena alif lam bertemu huruf syamsiah, yaitu lam dibacanya idgham. Kemudian zi itu mat asli atau mat tabi'i, karena huruf zal berharokat kasrah bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Kemudian yung di kata yungnya itu ikhfa, karena huruf nun sukun bertemu huruf fa. Cara membacanya samar dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Pada waktu mengucapkan huruf nun mati, sikap lidah dan bibir dipersiapkan menempati huruf fa. Kemudian ku itu hukumnya mat asli atau mat tabi'i, karena huruf qaf berharokat domah bertemu waw sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Cara membacanya panjang 2 harokat. Kemudian di kata asa itu hukumnya alif lam syamsiah, karena hukum alif lam bertemu huruf syamsiah, sin yaitu huruf shin dibacanya itu idgham. Lanjut ke kalimat ro itu hukumnya mat wajib mutasil. Alasannya karena huruf mat bertemu hamzah dalam satu kata, maka dibacanya 4 sampai 5 harokat. Kemudian lanjut yaitu addo itu alif lam syamsiah, karena huruf alif lam bertemu huruf syamsiah, dot dibacanya idgham. Kemudian selanjutnya yaitu ro, di kata ro di sini. Ar-ro di sini ada benderanya. Hukumnya itu mat wajib mutasil. Alasannya karena huruf mat bertemu hamzah dalam satu kata, dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Lanjut itu yang selanjutnya yaitu alka. Hukumnya ada 2 hukum di sini. Pertama, alif lam qamariyah, karena huruf alif lam bertemu huruf kaf, dibacanya secara jelas. Yang kedua itu
Yang kedua itu mat asli atau mat tabi'i karena huruf kaf berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakaf, dan tasdid. Maka cara membacanya panjang 2 harokat. Gitu. Lanjut, yang selanjutnya yaitu zimi. Zimi di sini, zimi. Zo sama mi di sini. Zimi. Bukan zimi ya, tapi mi-nya di sini. Hukumnya itu mat asli atau mat tabi'i karena mim kasroh, mim berharokat kasroh bertemu huruf ya sukun. Maka cara membacanya itu panjangnya 2 harokat gitu. Lanjut yaitu algha di sini. Algha hukumnya itu yaitu alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu huruf ghain. Maka dibacanya secara jelas. Lanjut yaitu ghaiza, ya bertemu za di sini, maka hukumnya itu matlin karena huruf ya sukun didahului oleh huruf ghain. Nih, ghai di sini huruf ghain berharokat fathah, maka dibacanya panjang 2 harokat. Lanjut yaitu yang selanjutnya wal'a di sini. Wal'a itu hukumnya alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu mohon maaf, ada 2 hukum di sini. Yang pertama alif lam qamariyah bertemu dengan huruf ain dibaca secara jelas. Kemudian yang kedua itu mat asli atau mat tabi'i karena di sini huruf ain berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, wakaf, dan tasdid, maka cara membacanya 2 harokat. Lanjut yaitu pada kata selanjutnya yaitu fi di sini. Fi itu mat asli atau mat tabi'i karena huruf fa berharokat kasroh, bertemu ya sukun dan setelahnya tidak terdapat wakaf, terus hamzah, sukun, dan tasdid. Maka cara membacanya panjang 2 harokat. Selanjutnya yaitu kata anna di sini. Anna, maka hukum bacaannya itu ada 3 hukum di sini. Yang pertama alif lam samsiah karena huruf alif lam bertemu huruf samsiah nun, maka dibaca idgham. Yang kedua itu gunnah sebab nun bertanda bertasydid, maka dibacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Yang ketiga itu mat asli atau mat tabi'i karena huruf nun berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu wakaf, terus atau tasydid atau sukun gitu. Maka cara membacanya 2 harokat. Selanjutnya yaitu wallahu di sini. Wallahu. Hukum tajwidnya di sini wallahu itu tafkim karena lafaz Allah didahului oleh lafaz Allah ini didahului oleh huruf hijaiyah waw berharokat fathah, maka dibacanya tebal. Wallahu. Selanjutnya yaitu almu. Almu itu hukumnya alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu huruf mim, maka dibacanya secara jelas. Dan yang terakhir yaitu ni al-muhsini, dikata ni-nya itu hukum bacaannya itu mat arid sukun karena hukum mat jatuh setelah huruf yang diwakaf. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2 sampai 6 harokat gitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit hukum tajwid yang akan saya jelaskan di sini yaitu mat tabi'i. Perlu diketahui pengertian dari mat tabi'i ini, yang pertama mat itu artinya panjang dan tabi'i itu artinya asli. Jadi mat tabi'i itu adalah ayat yang dibaca panjang, ayat Al-Qur'an yang dibaca panjang gitu. Nah, mat tabi'i ini adalah mat yang terjadi apabila ada huruf alif
huruf alif terletak sesudah harokat fathah, terus huruf ya sukun terletak sesudah harokat kasroh, dan huruf waw mati sesudahnya adalah domah gitu. Nah, hukum bacaan matobi ini dilafalkan dengan panjang 2 harokat atau 2 ketukan gitu, tuk-tuk gitu. Kemudian setiap menemukan ayat Al-Quran yang mengandung matobi, pembacaan setiap orang, jadi orang itu ketika menemukan matobi di dalam Al-Quran, maka wajib membaca panjangnya 2 harokat. Contohnya itu seperti tadi matobi. Di sini di kata ku, di sini maka dibacanya 2 harokat atau 2 ketukan gitu. Ada contoh lain dari maqtabi'i yaitu pada kata a'udhu. Kata ini mengandung hukum bacaan maqtabi'i karena ada huruf waw sukun yang terletak setelah harokat dhammah. Ada lagi contohnya yaitu fiha. Fiha itu kata ini mengandung hukum bacaan maqtabi'i karena ada hukum ya sukun yang terletak setelah harokat kasrah. Baik, mungkin sedikit penjelasan tajwid, hukum tajwid yang saya pilih yaitu matobi'i. Jadi cara membaca matobi'i harus sesuai kaidah yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan makharijul huruf. Sebentar, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan memilih huruf H pada penjelasan makharijul huruf. Nah, perlu diketahui bahwa huruf H ini, letak huruf H ini terdapat pada tenggorokan bagian tengah atau wastul haki, yaitu daerah katup tenggorokan atau epiglotis bertemu dengan dinding tenggorokan, bagian belakang atau tempat keluarnya huruf H. Ini H gitu. Nah, untuk sifatnya sendiri, huruf H ini yaitu ada 2. Yang pertama hames, yang kedua rokhah. Hames itu artinya tersembunyi, jadi dia tuh tidak terlihat gitu. Kemudian yang kedua itu adalah rokhah. Rokhah itu artinya lembut. Jadi contohnya gini, H gitu, H gitu. Nah, untuk cara membacanya itu ada 4, yaitu yang pertama pada fathah itu tipis tarik membuka mulut. Contohnya H, H, H. Kemudian yang kedua itu tipis tarik mendekatkan mulut. Atau kasrah yaitu yang dibaca hi, gitu. Kemudian yang ketiga itu tipis memonyongkan bibir, yaitu hu, jadi harus monyong gitu, harus manyun gitu. Kalau nggak manyun nggak bakal dapat huruf hu-nya, hu gitu. Kemudian kalau tipis tarik itu terdapat pada sukun gitu. Contohnya ya, al-muhsinin. Itu kan di situ kan hanya itu hanya itu sukun, maka dibacanya seperti ini. Al-muhsinin, ditarik gitu. Hanya ditarik ya. Nah, selanjutnya saya akan saya mempunyai pola dalam makharijul huruf itu. Contohnya ya ini, contoh yang saya pakai dalam menerapkan makharijul huruf dalam pembelajaran Al-Quran. Polanya yaitu ha 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 hi ha wa mu ha 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 hi ha. Jadi saudara-saudara sekalian bisa memakai pola ini dalam menerapkan makharijul huruf yaitu huruf H ya. Sekali lagi saya akan mencontohkan ha 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 hi ha wa mu ha 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 hi ha gitu ya. Baik, mungkin itu saja materi makharijul huruf, tajwid serta pembelajaran Al-Qur'an yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.